Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Video ini kami tujukan untuk siswa-siswi peserta didik baru kelas 7 SMPN 1 Gegesik tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang untuk peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Gegesik tahun pelajaran 2021-2022. Pepatah mengatakan, tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada masanya. Walaupun saat ini kita sedang mengalami masa pandemi, bukan berarti kita berleha-leha dan tidak belajar, hanya cara belajarnya saja yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Oke, ini adalah hal-hal yang harus diketahui oleh siswa-siswi SMPN 1 Gegesik, terutama untuk siswa baru kelas 7. Apa yang harus diketahui oleh kalian di awal tahun pelajaran ini? Yang pertama, mengenai informasi pembagian kelas. Yang kedua adalah tentang etika dan estetika, dan yang ketiga tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kita singkat dengan MPLS, dan yang keempat adalah tentang sistem belajar dan kewali-kelasan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai pembagian kelas. Perlu diketahui bahwa pembagian kelas di SMPN 1 Gegesik itu adalah berdasarkan data dari tes baca tulis, kemudian hitung, mengaji, dan tes akademik mata pelajaran IPA dan matematika. Ya, jadi itu adalah dasar daripada pembagian kelas yang ada sekarang saat ini. Jadi walaupun nilai kalian itu adalah misalnya nilai rapot kelas 4, 5, 6 itu 10 semua, tetapi ketika hasil daripada tes baca tulis, hitung, mengaji, dan tes akademik IPA dan matematikanya di bawah rata-rata, maka yang digunakan bukan dari rapot kalian, tetapi pada saat sekarang ketika kamu masuk ke SMPN 1 Gegesik, yaitu dasarnya adalah dari tes baca tulis, hitung, mengaji, dan tes akademik IPA dan matematika. Walaupun ini tidak menentukan kamu diterima atau tidak diterimanya, karena tes ini dilakukan ketika kamu sudah menjadi siswa SMPN 1 Gegesik. Tapi ini sebagai dasar mapping kemampuan dasar yang kalian miliki. Kemudian yang harus diketahui, satu kelas itu isinya bukan terdiri dari siswa berprestasi semua, tetapi satu kelas itu berisi siswa yang berprestasi, hasil tes dua bahan ini yang mempunyai nilainya bagus, kemudian yang kemampuannya sedang, dan ada juga dalam kelas itu yang mempunyai kemampuan yang minim, dan itu ada di semua kelas. Untuk SMPN 1 Gegesik tahun ajaran yang sekarang itu ada 10 kelas, kita bagi dengan nama kelas 7A sampai dengan kelas 7C. Ketika kamu berada di posisi kelas 7A, belum tentu kamu lebih berprestasi daripada kelas 7C. Kenapa? Karena memang tahun ajaran yang sekarang tidak ada yang namanya kelas unggulan. Jadi, ketika kamu ada di kelas 7C, kalau kamu memang mempunyai prestasi yang bagus, maka kamu akan bisa mengalahkan teman kamu yang ada di kelas 7A. Artinya, dari kelas 7A sampai dengan kelas 7C itu ada siswa berprestasinya, ada siswa yang mempunyai kemampuan sedang, dan ada juga yang siswa mempunyai kemampuan yang minim. Itu ada semua di setiap kelas. Oke, jangan lupa kalau kamu sudah selesai menonton video ini, kamu klik tombol subscribe, kemudian kamu klik tombol loncengnya, terus pilih all ya, dan klik jempol ke atas. Selanjutnya silakan tinggalkan komentar kamu dengan menuliskan nama dan asal sekolah kalian.
dan klik tombol komen. Terima kasih. Kemudian mengenai etika dan estetika. Tentunya mengenai etika dan estetika ini tidak sama dengan ketika kamu berada di SD ya ataupun MI. Yang pertama itu adalah etika menelpon. Walaupun kamu lihat misalnya di nomor WA Bapak Ibu guru kamu itu aktif, bukan berarti kamu bisa bebas menelpon Bapak dan Ibu guru jam 12 malam ya. Ada etikanya, ada sopan santunnya, ada tata keramanya. Ketika kamu ingin menelpon, kita ambil contoh misalnya kamu menelpon pada saat waktu maghrib, biasanya tidak akan diangkat. Kenapa? Karena memang Bapak dan Ibu gurunya sedang melakukan sholat. Atau ketika kamu menelpon jam 12 malam, memang mungkin paket datanya masih aktif, tapi belum tentu yang namanya orang itu juga sedang memegang HP-nya. Kemudian membalas WA atau SMS juga sama. Ketika kamu balas WA satu kali, ketika kamu menulis WA satu kali, ya sudah ya, tunggu sampai dibalas oleh Bapak Ibu ataupun yang bersangkutan. Begitupun dengan berkomunikasi langsung ya, ada tata keramanya. Kamu sebagai siswa, apalagi kamu sebagai siswa SMPN 1 Gegesik. Kemudian etika berpakaian ya. Ketika kamu datang ke sekolah ya, ada etikanya dalam menggunakan pakaian. Walaupun sekarang masa pandemi, walaupun sekarang tidak menggunakan seragam sekolah, tetapi kamu harus bisa memilih mana seragam, mana pakaian yang pantas kamu kenakan untuk dipakai ke sekolah, seperti itu. Kemudian jangan sampai kamu seperti orang yang aneh. Seperti apa orang aneh itu? Misalnya bagian bawahnya pakaian bebas ya, bagian atasnya itu pakaian sekolah. Sekolah tidak pernah mengajarkan kamu berpakaian seperti itu. Bagian atasnya ini adalah pakaian sekolah, maka bawahnya juga harus pakaian sekolah. Ketika kamu atasnya ini adalah berpakaian bebas, maka bawahnya juga harus berpakaian bebas. Tinggal kamu pilih mana yang menurut kamu sopan dan santun. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS beberapa tahun sekarang ini jelas tidak sama dengan zaman dulu ya. Kenapa? Karena MPLS ini bukan menjadi ajang atau tempat perpeloncoan ya. Di sini MPLS sesuai dengan namanya, yang pertama lebih mengutamakan penghargaan bukan hukuman. Ketika kamu bisa menjawab, maka kamu dapat penghargaan ya. Ketika kamu tidak bisa menjawab, bukan untuk dihukum, tetapi mendapatkan arahan jawaban apa yang mestinya kamu ketahui. Yang kedua, MPLS lebih mengedepankan tentang pendidikan keluarga, bahwa yang namanya siswa sekolah ya, itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu guru di sekolah, tetapi juga keluarga kalian di rumah. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah. Namanya juga sekolah baru, pasti kamu harus mengenal dan harus mengetahui lingkungan sekolah kalian ya. Karena sekarang ini sudah zamannya atau sedang masa pandemi COVID-19. Ketika kamu datang ke sekolah, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengenai pencegahan COVID-19. Kemudian MPLS ya, kita akan lihat bagaimana apakah dilakukan secara daring atau secara luring. Kemudian konsep MPLS yang sekarang itu adalah health and reward ya, lebih mengutamakan kesehatan kamu
Seperti itu. Karena apa? Karena kita MPLS sekarang ini adalah MPLS di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah mengenai sistem belajar dan kewalikelasan. Pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Ya, wali kelas itu adalah orang tua kedua kalian setelah orang tua di rumah. Jadi kalau di rumah kalian punya ibu dan bapak, maka di sekolah pun wali kelas itu adalah sebagai perwakilan orang tua kalian di sekolah. Ketika kamu di sekolah misalnya ada hal yang ingin ataupun perlu disampaikan, maka silakan sampaikan terlebih dahulu kepada wali kelas. Wali kelas adalah sebagai orang tua kalian di sekolah dan juga sebagai wakil daripada sekolah yang langsung berhadapan dengan kalian semua. Kemudian selanjutnya tentang data pokok pendidikan atau biasa kita singkat dengan Dapodik, ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, kartu KIP bagi yang punya, buku simpel juga bagi yang punya, ataupun surat DTKS bagi yang punya. Ya, data-data ini silakan lakukan pengecekan jikalau ada kesalahan. Misalnya ada namanya yang salah, atau kamu mestinya jenis kelaminnya laki-laki tetapi tercetak perempuan. Sampaikan melalui wali kelas ya, karena wali kelas itu yang nanti akan menjembatani kalian dengan pihak sekolah. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pada grup WA, grup ABC, nanti akan diinformasikan nama-nama yang masuk ke kelas 7A, B, C sampai dengan 7C. Hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah memastikan nama kamu ada di data yang dikirimkan. Misalnya kelas 7A. Kelas 7A nama kamu ada di situ. Kemudian kamu diminta bergabung ke grup chat berikut ini. Yang kamu lakukan itu adalah silakan klik tombol bergabung ke grup ya. Pada WA silakan kamu klik, misalnya ini kita ambil contoh, kita disuruh bergabung ke kelas 7A 2021 SMPN 1 Gegesik. Kamu klik bergabung ke grup ya. Setelah itu klik lagi bergabung ke grup. Nah, di sini artinya kamu sudah menjadi salah satu anggota grup kelas yang dibuat oleh sekolah. Jangan lupa di dalam grup kelas ini ketika kamu ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai etika dan estetika ya, kamu ketik terlebih dahulu salam pembuka. Berikut adalah contoh etika bertanya yang baik ya. Pertama, kita awali dengan salam pembuka terlebih dahulu. Ini adalah contoh bertanya yang baik. Kenapa? Ada salam pembukanya, kemudian ada nama kamu, ada asal sekolah kamu, dan ada maksud kamu bertanya. Ya. Karena ini adalah awal kamu menjadi siswa SMPN 1 Gegesik, tentu saja Bapak dan Ibu guru kamu tidak mengenal siapa kamu dan asal kamu dari mana. Oleh karenanya, wajib untuk kamu menuliskan identitas seperti ini.
Selanjutnya di nama WA ya. Untuk nama WA silakan sesuai dengan ketentuan yang ada itu diganti menjadi nama asli ya. Nama asli kalian siapa, kemudian gunakan foto profil yang menunjukkan bahwa itu adalah foto kamu ya, bukan foto kucing ataupun foto yang lainnya. Oke, itu saja informasi awal di tahun pelajaran 2021-2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kalau kamu sudah selesai menonton video ini, kamu klik tombol subscribe, kemudian kamu klik tombol loncengnya, terus pilih all ya, dan klik jempol ke atas. Selanjutnya silakan tinggalkan komentar kamu dengan menuliskan nama dan asal sekolah kalian. Kemudian klik tombol komen. Terima kasih.